gambar Hmm. rambutnya gondrong. Udah botak sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Teach Talk Asosiasi Indonesia bersama IDNU. Nah, ini yang spesial nih, ke-50 tahun, ke-50, sesi ke-50 nih Pak Noval. Jadi ini luar biasa perjuangannya Pak Doni mengumpulkan para diaspora kita untuk diskusi eh, diskusi di acara Teach Talk kita yang terus berlangsung selama hampir 5 tahun ini. Oke, nah di sesi ke-50 ini insya Allah nanti tetap akan dipandu oleh Pak Doni dan ini udah ada narasumber kita, speaker kita Pak Naufal. Nah ini mohon maaf Pak Ketua kebetulan lagi masih di pesawat dari Rusia ke Jakarta. Jadi insya Allah nanti Hmm. selanjutnya beliau akan bergabung. Nah Bapak Ibu yang baru bergabung di sesi TikTok ini, kami menginformasikan bahwa ini sebenarnya diskusi kita bersama rekan-rekan diaspora yang ada di luar negeri. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu yang ikut acara ini bukan hanya mengikuti acara saja, tapi bisa berdiskusi lebih lanjut nanti ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau dikerjasamakan dengan rekan-rekan diaspora kita, melihat peluang-peluang yang nanti akan dipresentasikan ya Pak Noval ya. Siapa tahu nanti ada rekan-rekan di sini yang mau join riset atau mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin diskusi apapun silakan nanti menghubungi rekan-rekan diaspora kita yang jadi speaker hari ini. Oke, kita lanjut saja. Langsung aja Pak, ini sudah direkam. Insya Allah nanti semua sesi kita ada di YouTube-nya Asosiasi Dosen Indonesia. Jadi Bapak Ibu jangan lupa di subscribe juga channelnya Asosiasi Dosen Indonesia. Dan kami lagi mencari beberapa data yang hilang nih Pak. Karena sebagian kan live di Facebook ya, sebagian di YouTube. Jadi insya Allah nanti akan kita update terus. Oke, kita langsung saja. Pak Doni, silakan menjadi moderator diskusi kita Oke, oke. ke-50. Silakan Pak. Iya. Ya, kita doakan bersama Pak Ketum bisa selamat sampai di tanah air kembali dari perjalanan di Rusia ya. Selamat saya lagi ke Pak Ali. Jadi kebanggaan kita semua bersama sebenarnya, bukan cuma Pak Ali sendiri, tapi semua yang ada di sini, teman-teman di Asosiasi Dosen sangat bangga dengan apa gelar yang diterima di Rusia ya. Semoga nanti beliau bisa share nanti pengalaman seperti itu. Foto-fotonya sangat seru banget dan kita tunggu nanti ceritanya beliau ketika sampai sini. Nah, malam ini Bel, kita di sini malam tapi pagi hari di Jakarta. Terima kasih banget teman-teman yang udah mau bergabung nih dalam acara istimewa sebenarnya cukup karena tak ke-50 ya. Saya juga baru sadar. Jadi Mas Novel kita udah saya bingung lagi nih. Mas D Novel Novel aja. Bebas, Mudah bebas, banget Pak. soalnya novelnya. Novel aja ya. Novel aja Oh iya, luar novel biasa ya. teman-teman. Nanti kita ya, kita sharing-sharing banyak banyak hal ya. Jadi kita udah mengadakan acara ini sejak sebelum COVID, jadi seperti sudah ceritakan kan. Dan akhir-akhir ini agak agak sering karena terutama berkenaan dengan topik artificial intelligence ya. Itu sejak ChatGPT keluar tuh kita sudah seperti kayak panic attack. Jadi banyak sekali topik mengenai hal ini, ya kan? Terus jadi makasih banget you mau share di tengah-tengah kesibukan. Jadi teman-teman sekalian yang ada di sini, eh, adik kita ini Muhammad Noval Nafian, sekarang Nafian, ya kan? Harusnya kan gitu ya, Nafian ya. Ya, pakai Ain. Yang pakai ain kan. Soalnya saya punya teman namanya dulu saya ingat banget di teman SMA saya Nafian namanya. Itu sekarang ya beliau eh, sedang menyelesaikan ya program di Carnegie Mellon University. Jadi ini kalau teman-teman mengikuti acara-acara TikTok mungkin agak-agak mulai ini nih curiga dengan saya karena kebanyakan dari Carnegie Mellon dari Carnegie Mellon University di Pittsburgh. Oke, tapi beliau ini sekarang College of Engineering. Kemarin banyak sekali dari teman-teman di Computer Science ya. Ini dari College of Engineering, tapi Bang, saya manggilnya Bang Novel ya. Anda panggilannya Bang Novel ya. Bebas, Pak. Bebas. Mas Oh, Noval atau Bang Novel ini sekarang lagi di nama Columbus, aja. Ohio. Jadi kalau Ya, Carnegie Mellon itu di Pittsburgh, Bang Novel sekarang lagi di Columbus, Ohio itu nggak jauh sih sebenarnya ya, paling cuma 5 jam tiga ya pakai jam, driving ya. tiga Itu empat jam. sekarang di internship di JP Morgan Chase. Oke, nah itu.
Jadi college beliau engineering tapi sekarang di bank. Jadi menarik ini. Dulu beliau di Institut Teknologi Bandung ya, ITB. Dan kemudian, nah ini menarik nih. Beliau ini juga pernah nggak langsung sekolah ya karena apa namanya bekerja dulu jadi lulus 2017-an nih kira-kira 2017 kemudian banyak bekerja. Nah, teman-teman salah satu apa karir beliau itu adalah di mungkin ini banyak yang kenal nih namanya di Mamikos. Mamikos mungkin teman-teman punya app-nya untuk mencari, saya juga pernah pakai itu Mamikos untuk mencari apartemen dan lain sebagainya kan. Nah, itu beliau pernah di sana sebelum akhirnya pindah ke company-company lain seperti Moladin dan lain sebagainya dan akhirnya kemudian memutuskan untuk mengambil master dengan sponsor LPDP bukan Mas? Atau Iya ada betul. lain? LPDP. LPDP ya, LPDP. dengan Ya. LPDP di eh, program apa namanya ini? Di College of eh, Engineering ya, College of ya, Engineering. betul. Ya. Dan beliau ini tadinya di ITB-nya adalah jurusannya teknik fisika ya, kalau Teknik bahasa fisika betul. ya engineering physics, teknik fisika. Nah, beberapa waktu yang lalu saya tuh tertarik dengan beliau karena saya juga sering sekali di LinkedIn ya untuk apa ngelihat teman-teman aktivitasnya seperti apa. Sebenarnya saya banyak ngikutin murid-murid saya sendiri sih, karena saya sering minta teman murid-murid saya itu untuk mengupdate mereka punya apa profile di LinkedIn ya. But in the meantime, saya lihat Bang Novel ini cuma ada project yang menarik yaitu projectnya itu tentang bikin semacam agent atau chatbot gitu untuk advising dan ceritanya itu saya sendiri juga sebenarnya sedang bekerja dengan bukan bekerja juga sih sebenarnya iseng-iseng hobi aja membuat semacam project dengan ada beberapa graduate student juga mengerjakan persis hal yang sama. Saya tunjukkan ke murid saya ini kok kok bisa nih teman ini juga pas banget ini apa projectnya mengenai advising. Jadi projectnya itu nanti Bang Novel cerita lebih lanjut itu sebuah agent atau program atau chatbot yang untuk membantu faculty sebenarnya untuk untuk mengadvise ya, kalau di kampus namanya mengadvise memberi advice kepada students mengenai mata kuliah yang akan diambil di semester berikutnya dan lain sebagainya itu pekerjaan yang nggak berat juga sih tapi kadang-kadang menjadi apa ya beban itu karena saking banyaknya student dan kadang-kadang pertanyaannya muter aja di situ-situ gitu kan karena kan mengulang-ulang lagi sebenarnya. Oh, kalau sudah pernah ambil kalkulus, ya kemudian akan ambil ini. Kalau sudah pernah ambil mata kuliah misalnya chemistry, dia nanti ambil ini, tapi nggak bisa ngambil yang lain dan seterusnya. Jadi muter aja di situ. Makanya saya berpikir, oh mungkin lebih baik kalau ada semacam agent. Jadi paling nggak student itu bisa apa minta saran dulu ke chatbot ini sebelum akhirnya kalau bentok chatbotnya, misalnya kasus khusus, baru dia ke faculty seperti itu. Kira-kira ceritanya seperti itu, ya kan? Jadi itu yang menjadi pembukaan pertama. Tapi antara lain juga saya juga sangat terkesan dengan beliau ya, karena udah berjibaku di karena influencer sih. Jadi nanti kita dengar ceritanya Bang Nopal mengenai Siap-siap. mungkin apa di Pittsburgh. Pittsburgh suatu kota yang semoga Bang Nopal kerasan di sana juga ya. Cukup kondusif ya karena kampusnya yang berdekatan dengan University of Pittsburgh, jadi dua kampus yang bertetanggaan, jadi sangat-sangat daerahnya sangat-sangat kondusif sekali untuk belajar tuh. Oke Bang Noel, ceritanya mulai dari mana nenek ini? Bentar, saya mau nutup Oke. pintu kamar bentar. Ya. Oke. Saya izin share screen ya. Wait. Oh mau share sedikit, sebentar, bisa nggak? Coba. Oh, langsung mulai aja Pak atau gimana nih Pak? Atau cerita dulu? Silakan, silakan. Enaknya gimana? Saya mau nanya juga. Kayak ini cerita pertama tentang eh, kampus ya. Mau cerita tentang kampus atau tentang program LPDP atau apa ini? Atau tentang program? Boleh. Jadi kalau yang materi yang itu sih tentang ini sih apa gimana me, apa ya mempelajari artificial intelligence Ya buat oke. non gitu. Kita Ya, masuk ke ya. Oh situ ya, ya. ya, betul, betul, betul. Sip, sip. Ah, Ya, silakan. di. Oke, saya izin share screen ya.
Wait, Ya. Mhm. Mestinya bisa. Oh, oke, sip. udah masuk belum ya? Wait. Saya lihat coding. Ya, Sip. Ini masuk ya. Wait, wait. yang saya lihat Demystifying sekarang ya Canva, Canva kan? Anda pakai Canva Canva ya? ya. Ya, ya. Oke, Oke, oke. langsung langsung mulai aja kali Pak ya. Silakan, silakan. Jadi mau cerita tentang your journey ya dengan Iya, sebenarnya bukan belajar. journey saya sih, cuma kayak um, apa yang saya pelajarin um, Bagus, bagus. di Mm-mm. US, gimana caranya mereka mendemystify atau apa ya, mendemokratisasi mungkin atau memudahkan orang-orang non-tech untuk belajar tentang AI gitu. Karena kan Hmm, mungkin ada dua jalur sih. Ada yang satu yang full tech gitu ya, belajarnya emang fundamental dari coding, Python, machine learning, computer vision dan terus terusnya gitu. Ada juga yang belajar AI cuma prompting-prompting doang gitu. Cuma uh, hmm, pakai ChatGPT aja, pakai ChatGPT dan hmm, hmm, um, orang banyak yang bilang bahwa itu ngerti AI gitu. Padahal ya itu cuma user aja, user AI-nya gitu, bukan orang yang um, bisa menggunakannya gitu. Jadi kayak apa yang saya pelajarin selama setahun di sini, saya rasa university bikin apa ya program ataupun um, pet yang lumayan mudah untuk nontek untuk mempelajari artificial intelligence gitu sih. Terus ya saya Noval, graduate Muhammad Noval Nafian dipanggil Noval, graduate student di CMU, Carnegie Mellon University. Next lagi, ya ini sedikit tentang saya. Um, Ya ini eksternal ya ini waktu foto untuk jadi di CMU itu ada Permias, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di AS, ya di Amerika Serikat. Saya kebetulan salah satu anggotanya untuk yang CMU gitu. Jadi ngambil foto dari situ biar gampang. Jadi ada S1 di Engineering Fisik ITB, kemudian ke College of Engineering, spesifiknya di program Innovation Product and Service. Jadi ke arah product management antara menjembatani mungkin ya antara manajerial dan juga sisi teknikal gitu. Um, Kalau secara work experience, kalau engineering fisik kan itu lebih ke instrumentasi ya, instrumentasi elektronik gitu. Jadi pertama juga saya dari engineer dulu awalnya, kemudian shifting karir ke product management dari Mamikos ke Moladin, kemudian sekarang lagi intern di JP Morgan Chase, Columbus, Ohio sebagai analis. Ya kalau di US tuh summer biasanya waktu untuk magang, libur orang-orang pada magang. Nah, sekarang eh, lagi 2 bulan magang gitu. Terus ya mungkin kenapanya dulu ya. Em, Kenapa sekarang heboh banget gitu tentang AI. Jadi ini kontemplasi pribadi gitu ya. Jadi saya rasa sekarang AI bukan untuk tech role saja, tapi semua orang juga bisa belajar dengan path yang benar gitu ya. Bukan hanya bikin gambar doang atau bikin video gitu. Tapi gimana caranya memanfaatkan emang untuk bikin something atau mensimplifikasi sebuah proses atau apapun itu gitu ya. Em, di sisi lain gitu ya ada source bahwa 73% kan hiring manager itu prefer untuk meng-hire orang yang punya experience di AI, entah itu project, produk, ataupun knowledge tentang itu gitu. Ya, dan yang ketiga keresahan pribadi sih tentang miskonsepsi gitu ya di masyarakat bahwa em, ya AI itu hanya sekedar chat GPT aja gitu, hanya sekedar prompting. Padahal itu bagian kecil dari AI itu sendiri gitu ya. Itu sub 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 namanya LLM gitu, large language model. Di large language model tuh ada lagi ada ChatGPT, ada Claude, ya platform-platformnya gitu. Jadi ada yang kalau kayak ChatGPT, Claude dari Anthropic, terus em, Gemini, Gemini itu kan closed source ya. Jadi mereka kita kalau akses ke mereka itu harus bayar gitu. Ada juga yang open source itu kayak Olama atau DeepSeek dan yang lain-lain gitu. Nah,
kalau kita cuma tahu chat GPT aja gitu, kita nggak akan tahu itu bisa dipakai buat apa sih sebenarnya. Yang kita tahu hanya prompting-prompting aja gitu, chat-chat aja, nanya jawab, bikin gambar, bikin video gitu. Padahal sebenarnya kalau kita ulik lebih dalam, itu jauh lebih luas dari itu gitu. Kita bisa um, bikin something atau simplifikasi something dengan AI itu sendiri gitu. Saya fokusnya di LLM tadi ya, Large Language Model. Terus, nah ini ketika saya sadarin ternyata ada 3 petnya. Ada untuk non technical, artinya orang-orang yang dari policy policy maker, business student gitu ya, yang mau belajar tentang AI itu ada course-course yang belajar untuk backgroundnya non technical. Ada juga yang low code mungkin kayak saya, itu di tengah-tengah antara bisa bisa ngoding tapi nggak terlalu jago gitu ya karena backgroundnya bukan di situ, fondasinya nggak kuat. Tapi ada juga sisi manajemennya gitu ya, manajerialnya gitu. Nah ini biasanya menggunakan low code ya gitu. Jadi tidak perlu paham banget fundamentalnya, sorry, tidak perlu tahu banget detailnya bagaimana teknis di dalamnya, gimana cara itu bekerja, tapi ketika kita bisa menggunakan itu dengan tepat, kita bisa bikin something. Nah ini untuk low code. Dan yang full tech ini ya untuk engineer, data science atau CS student, ya mereka di expect untuk ngerti banget fundamentalnya, dari machine learning itu apa, kemudian deep learning, neural network dan lain-lain gitu. Jadi ada 3 part ini dan saya mungkin mau fokus di 2 ini ya, non technical sama low code. Saya sendiri di yang low code inilah, yang part kedua. Nah ini beberapa course di Carnegie Mellon yang saya rasa em, yang saya ambil dan saya rasa ini cocok ya, buat dua tipe tadi. Satu, demystifying AI. Jadi ini em, hanya introduce konsep dari machine learning, NLP, computer vision, dengan no code platform gitu. Dan objektifnya ya build AI literasi. Nggak ada prerequisite untuk ini. Yang kedua, ini yang saya ambil, Introduction to AI. Ini untuk beginner, em, harus bisa ngoding, cuma yang nggak seheboh itu juga gitu. Yang penting mengerti pemrograman lah, dijelasin tentang teori dan juga praktek. Dan di final projectnya kita harus bikin something dari AI itu sendiri. Dan AI ditekankan lagi itu bukan chat GPT gitu ya, tapi ada machine learning di dalamnya, computer vision tuh face recognition atau face ID di iPhone gitu ya, face ID di iPhone bisa bisa membedakan muka kita dan muka orang lain. Atau kalau ada yang punya Google Photos, di situ kan ada people tuh, gimana caranya dia bisa membedakan si A dan si B. Nah itu computer vision dan lain-lain lah. Um, LLM tuh hanya bagian kecilnya. Dan satu lagi ada AI for Product Manager. Ini juga yang saya ambil semester kemarin. Ini menurut saya salah satu yang oke sih, karena spesifik untuk product manager dan juga di ujungnya ada industri partnership. Jadi kita kerjasama sama perusahaan dan kita bikin produk untuk nge-solve isu problem dari produk tersebut. Nah, saya mau langsung aja ke project showcase. Pak Doni, ini langsung aja apa gimana nih? Ya, silakan. Kayak nanti saya udah bilang, biasanya teman-teman kalau ada nanya biasanya langsung masuk ke chat mereka. Mereka pakai chat. Nah, kalau ada yang pertanyaan Oke, teman-teman silakan oke. ditulis di chat aja. Nanti nanti saya coba bacakan kalau memang ada. So far belum ada bacaan. Tapi thanks banget untuk mengenai itu ya. Em, Novel punya pembagian yang non technical, terus low coding sama apa tadi mastery ya, semacam high coding ya. Nah, Itu bagus. Ya, saya sangat appreciate tuh dengan itu penjelasan itu karena itu cukup penting ya biar biar dan juga jadi Naval masuk tahun 2014 udah rame banget ChatGPT udah rame di Indonesia waktu itu udah rame ChatGPT ya sebelum tahun waktu berapa? berangkat ya itu kan Oh, 2020 udah iya 2024. iya udah rame waktu itu Wah, oke udah ramai jadi banget. pas dah pas jadi Ya. waktu itu kamu emang ke sini untuk belajar artificial intelligence atau ada yang lain. Oke, jadi saya kan background product management ya. Cuma Betul. Carnegie Mellon tuh salah satu yang top lah em, di bidang artificial intelligence gitu. Jadi ketika saya Ya masuk betul. situ, saya pasti Hmm. tahu lingkungannya emang pasti bakal
em, bakal rame di situ gitu ya. Oke. Pembahasannya bakal tentang Hmm. itu gitu. Dan ketika saya Hmm. sebagai seorang product manager masuk ke sana, berarti kan saya Langsung. bakal dapet teknikalnya gitu ya, bakal dapet teknikalnya, Hmm. bisa dapet intersectionnya lah antara apa pengalaman saya sebelumnya di pekerjaan dengan apa yang dipelajari gitu. Jadi targetnya itu sih Pak sebenarnya, pengen di lingkungan yang emang Hmm. em, belajar tentang hal itu dan salah satu top tiernya lah di US gitu. Hmm. Tapi kamu meskipun oke, kamu masih mengkategorikan dirimu sebagai low code ya. Tapi sebenarnya ada banyak background coding udah ya. Tipis-tipis Pak. Kamu tuh humble banget kan? Tipis-tipis. Asyik, asyik, oke, oke. Tapi di di college-nya ini nggak ada prereq, ada semacam minimum requirement untuk course-course ini, codingnya apa gitu nggak ada. Kalau Ada yang semacam tadi yang saya minimum ambil requirement course itu. yang AI, Hmm. itu harus bisa Python minimal. Ah, sih, Yang, oke. nah, jadi sebelum masuk tuh Paham. ada ujiannya dulu, harus nyelesain itu Oh, oke. berapa baru bisa nge-enroll kelasnya karena si dosennya juga nggak mau ngambil yang kosong banget gitu. Jadi kan nanti mungkin bakal memperlambat Habis waktu waktunya. kuliah ya. Gitu. Jadi kayak Oh, ini salah satu jadi kalau course yang kalau nggak PES itu nggak masuk ya? ya betul Bisa salah bisa. satu course yang Oh, oke. lumayan favorit lah gitu. Jadi Bagus kayak juga dari tuh. dari apa namanya dari program-program lain banyak yang mau masuk gitu. Jadi udah mah war gitu ya kayak kayak war ticket. Jadi ketika jam dibuka tuh harus langsung. Terus juga ada tesnya Ini gitu. kelas di engineering atau di CS sih? Di CS. Oke, oke. Tapi boleh anak lain boleh masuk. Ya, Hmm, ngapain boleh masuk. oke. Sip, sip. Oke, sorry, Gitu. sorry. Lanjut, lanjut, lanjut. Nah, oke. Ya, ya mungkin lanjut ke ini ya project yang saya buat namanya Academic Advisor Chatbot. Jadi ya tadi apa yang di intro oleh Pak Doni gitu ya. Setiap tahun mungkin di Indonesia juga sama, mahasiswa tuh harus ngambil jadwal gitu. Cuma kalau bedanya di Indonesia kan banyaknya udah terpaket ya, udah ada di KRS gitu, nggak perlu milih-milih. Sedangkan kalau di US tuh em, milih mata kuliah tuh jadi big deal gitu, karena banyak pilihan elektif. Orang-orang tuh bebas mau ngambil mata kuliah apa gitu. Misalkan saya di engineering tapi sukanya di art, ya saya bisa ngambil kelas art gitu. Dan kalau yang kelasnya favorit itu pasti rebutan banget gitu. Pertama dari sisi em, war dapat kelasnya, kemudian nyesuaiin jadwalnya karena mereka saling konflik. Di sisi lain juga kadang kita tuh ketika mempelajari tentang course ini tuh susah gitu karena kita harus bolak-balik. em, jadi ini contohnya ya, ada em, course katalog. Jadi semua course di program Heinz ini ada nama Heinz College. em, itu kita bisa nyari gitu. Pelajaran dia tentang apa, deskripsinya apa, outcome-nya apa, kemudian baca silabusnya, gradingnya kayak gimana, dosennya siapa. Nah ini semua tuh list tadi tuh ada kayak gininya dan sebagai student ini menghabiskan banyak waktu untuk mereview itu semua, mengerti cocok nggak saya di mata kuliah tersebut, saya bisa lolos apa enggak, prerequisite-nya apa nih kayak gini nih. Nah kayak yang ini nih, yang Introduction to AI, seminimal-minimalnya dia udah eh, ada basic statistik Python. Jadi at least complete assignment. Ya ada assignmentnya nih. Gitu. Nah, em, dan ketika ngobrol sama teman-teman, semua orang juga memiliki keresahan yang sama gitu. Sedangkan kita lihat sebenarnya bahannya tuh udah ada gitu. Kita punya, ya anggaplah ini gitu ya, kita punya course description, kita juga punya silabus gitu. Em, Sebenarnya kan kita bisa membreakdown ini jadi teks-teks kecil dan sebenarnya kita bisa nggak perlu keluar masuk em, si platform ini gitu karena platform ini tuh kita harus masukin jadwalnya, lihat dosennya siapa, lihat informasinya, lihat silabusnya. Ketika nggak cocok balik lagi nyari lagi gitu. Nah, waktu itu kita kepikiran kenapa nah ini information gaps lead to poor choices. Jadi ada enrollment barrier, limited waktu,
kemudian bisa delay academic progression, bisa aja ketika dia nyarinya nggak bener, salah ambil kelas, kemudian dia ngedrop di tengah-tengah gitu. Ternyata gua nggak cocok nih gitu, ngedrop di tengah-tengah. Em, itu kan juga inconvenience ya buat student gitu, ngabisin waktu. Scheduling transparansi juga. Nah, what if gitu ya, kita bikin platform yang tahu semua knowledge terkait kurikulum, profesor, teaching style, ya, kemudian bisa mengcustomize dengan plan schedule kita gitu. Kalau misalkan ketika kita pilih course A, ternyata oh ini penuh nih, nggak bisa lu ngambil ini karena ini wajib dan penuh, nyaranin course yang lain gitu. Dan serve as our personal academic advisor. Nah, kalau di sini tuh saya nggak tahu sih di Indonesia ada apa enggak, cuma waktu itu waktu zaman saya sih nggak ada ya role namanya academic advisor. Jadi academic advisor nih kayak yang mengapprove atau menyetujui mata kuliah kita gitu, dan kita bisa nanya-nanya prerequisite-nya apa, ini bagusnya gimana dan lain-lain gitu. Nah, idenya sih gimana caranya kita bikin produk itu, apalagi kalau misalkan udah canggih banget, kita bisa menggantikan academic advisor kan gitu. Jadi bayangkan di semua univ di US kalau misalkan pakai tools saya gitu ya, pakai tools kita, bisa mendistrap role tersebut gitu ya kan. Jadi itu million dollars ekonomi juga gitu. Jadi lihat peluang di situ. Ini nih, ada 18 juta student, 100% pasti orang mencari course setiap tahunnya, dan 42% merasa butuh planning tools. Ya saya awalnya dari sini gitu. Nah, kemudian bikin jadi di konsep di LLM, Large Language Model, itu namanya ada RAG atau Retrieval Augmented Generation. Jadi gimana caranya kita, nih kalau saya coba zoom ya. Iya, iya. Sorry, sorry. Soalnya tadi moodnya bukan mood ini. Sure. Oke, good. Iya, Bisa oh iya, digedein iya. lagi nggak? Nah ini, aduh bisa nggak ya? Nggak bisa nih. Paling saya Oke, oke. zoom kayak Enggak usah, enggak usah. Ya udah, itu aja. Hmm. tadi aja ya. Teman, iya, nggak apa. Nah, Teman-teman silakan nge-zoom sendiri. nah jadi em, ada namanya konsep Retrieval Augmented Generation gitu. Gimana caranya kita dari dokumen-dokumen tadi ya, saya punya syllabi atau silabus, saya punya course description, itu gimana caranya ngecang dokumen-dokumen tersebut jadi dokumen-dokumen kecil, kemudian di embed, em, dimasukkan ke sebuah knowledge base gitu ya. Namanya nih vector indexing. Jadi ya ini sedikit teknikal sih gitu. Cuma jadi kalau database biasa kan dia em, two by ini ya table gitu ya, 2 kali 2. Nah kalau em, vector embedding tuh dia dimensionless, jadi kayak, dan itu core 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 apa ya disebutnya ya, core em, kriteria dari LLM itu sendiri gitu. Jadi di ChatGPT dan lain-lain, kenapa dia bisa generate respon kita dengan sangat bagus gitu ya. Dengan dia bisa ketika kita tanya A, jawabnya B sangat relevan, dan juga em, dia ngerti semua yang ada yang di train jawabannya sesuai, dan itu karena dia pakai vector indexing tadi gitu. Nah, ini tuh idenya, kita punya ChatGPT, tapi kalau kita chat sama ChatGPT juga kan itu em, pengetahuan yang ChatGPT punya hanya apa yang dia train gitu ya. Ya pengetahuan-pengetahuan general gitu. Kayak ya yang ada di internet, karena yang di internet kan itu yang ditrain ke ChatGPT sendiri gitu. Nah, gimana kalau misalkan kita punya external knowledge gitu ya, kayak silabus, atau misalkan kalau di kalau di perusahaan ada SOP gitu ya, ada em, cara step by step cara ngerjain buat onboarding, buat mahasiswa baru masuk atau pegawai baru masuk training. Nah, semua itu kita masukin sebagai external knowledge ke ChatGPT, ke OpenAI gitu ya, ke OpenAI atau ke ChatGPT tadi gitu. Sehingga ketika kita nanya, itu jawabannya bisa dengan em, knowledge yang kita punya gitu. Sedangkan kalau misalkan kita tanya ChatGPT, kurikulum di CMU untuk AI yang beginner tuh seperti apa, dia nggak akan tahu gitu. Sedangkan kalau kita punya external knowledge, dia bisa mendapatkan relevansi dari pertanyaan yang kita pengen. Kasarnya kayak gitu. Em, ya kemudian dipakai retrieval, generation, dan juga interface-nya. Kayak gitu. Saya coba demoin kali ya. Nah, ini contohnya nih. Jadi ini ya ini code-nya. Terus ketika di run itu masuk ke sini. Jadi misalkan
Ini again karena bukan buat dijual, jadi cuma buat project doang. Jadi secara layouting kurang oke. Jadi cuma fungsinya doang. Jadi ketika masuk, kalau em, ini dari saya, please recommend AI course untuk beginner. Terus dia kasih, ini ada dua pilihan nih, ini sama ini gitu. Kemudian saya pengen tahu tentang demystifying AI, profesornya siapa? Terus dikasih tahu, ini emang bener profesornya. Kalau lihat gitu ya, kita lihat dia tuh ngambilnya dari sini. Jadi ini tuh kayak indexing demystifying AI. Nah, di sini kan nggak ada info profesornya ya, tapi info profesornya itu ada di silabus. Ini profesor ini dosen saya nih, David Stier. Kita lihat di sini, dia juga jawab mana ya? David Stier gitu. Nah, ini. Who is David Stier? Saya tanya lagi, terus dia jawab. Lalu misalkan, I like to know, I like to improve my public speaking. Please, please recommend me course for that. Nah, dia ngambil dari dokumen-dokumen tadi, nyari mana yang relevan, kemudian dikirim balik ke interface-nya. Gak lama lagi. Nah, nih recommended course professional speaking, strategic presentation. Ini ada silabusnya juga, bisa langsung masuk. Nah, jadi orang-orang nggak perlu nanya ke dosen gitu tadi ya Pak Doni, em, banyak keresahan gitu kayak harus ngebalesin email, nanya ini itu. Sedangkan itu sebenarnya udah bisa diotomasi gitu. Nah, kalau kita bisa bikin produk yang oke, ya kalau bisnis perspektif gitu ya sebagai saya dari product management, berapa em, berapa ratus ribu dolar gitu yang potensi ekonominya di idea ini gitu. Itu kemudian kita balik lagi ke sini ya tadi, em, ya tadi project yang AI Academic Advisor, saya juga ada another project ini yang tadi saya bilang AI for Product Manager. Ada kolaborasi sama industri, waktu itu sama Bosch, bikin schema converter gitu untuk project untuk produknya dia. Kemudian, nah ini juga saya bikin iseng-iseng, project iseng-iseng. Jadi my professional chatbot. Jadi saya bikin profil saya nih pakai ChatGPT. Jadi ChatGPT itu ada em, fitur deep research. Jadi dia mengambil semua data di internet terkait kita. Saya tanya nih, tolong em, tolong bikin profil saya yang ada di internet terkait profesional karir saya, dan tolong rangkum semuanya yang ada di internet gitu. Nah, dia bikin ini nih. Ini salah satu, ini baru bikin kemarin. Em, Overview, kemudian academic educational background, work internship experience, semua nih. Dia juga, karena saya punya GitHub, punya portofolio, dia juga masuk ke portofolio saya di CMU Academic Advisor yang tadi nih. Ini kelas untuk project apa, kemudian project yang tadi, semua projectnya dimasukin. Em, Ya, personalitinya gimana yang dia dapat tentang saya gitu ya. Achievement dan recognition dan lain-lain. Nah, dari situ saya jadiin PDF ini, saya masukin ke em, program ini, Profile Novel. Ya, saya masukin ke program My Professional Chatbot. Sama idenya kayak tadi, dia ngambil teks-teks dari situ. Jadi saya bisa bikin chatbot saya sendiri. Misalkan em, ada recruiter gitu ya, atau em, perusahaan yang lagi nyari tentang product manager. Dia nggak perlu langsung kontak saya tinggal bikin website kayak gini. Jadi kalau dia mau tahu tentang expertise saya gitu ya nggak harus ngontak langsung, saya tinggal kasih chatbot ini yang isinya
all about my professional skill. Kemudian dia bisa nyari tahu tentang itu gitu. Who are you, Noval Nafian? Um, please, apa ya? What is your latest work experience misalkan? Nah, ini ngambil langsung kan yang terbaru nih, Summer Analyst Iya. di Morgan Chase. Mhm. Atau Mhm. misalkan, Ini berdasarkan data yang kamu masukin tadi ya. ya Mhm. betul, your latest project, uh, uh, your AI project in CMU. Saya juga nggak tahu nih jalan apa enggak. Coba baru-baru nyobain. Jalan ini teman-teman, ini eh, apa? Ini pelan karena pakai lokal atau pakai servernya di mana Udah nih? di udah di prod. Nah ini makanya teman-teman kalau mau coba silahkan Mhm. ini nih bit.ly/ask Naufal atau pakai em, apa namanya QR code ini. Oh, oke. Jadi Yang ini udah bisa langsung live akses. ini. Oke, oke, oke. Udah lah, saya pakai Hugging Face Hmm. buat space-nya. Nah ini Oh, nih dia oke. course advisor. I built this project. Jadi dia tuh berperan sebagai saya gitu. Ya, ya, Dia ya, ya. tone-nya Paham, paham. adalah saya. Hmm, 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 hmm. Jadi Ya orang ini bisa memahami kamu kayak nggak seperti aku tadi ya, kayak lihat di LinkedIn, nyari-nyari satu persatu. foto Iya. dan ini kan konversasional ya. Jadi kayak bisa dia mau tahu tentang apa dia jawab, dia bisa punya nuance itulah gitu. Hmm. Nah, udah sih presentasi saya itu key takeaway-nya em, ya AI itu bukan banyak yang bilang ya suka agak greget gitu ya kayak orang yang AI itu cuma ChatGPT doang gitu padahal lebih dari itu gitu. Jadi kayak orang tuh bilang semua tuh kayak AI itu jadi kayak buzzword. Kalau dulu tuh buzzwordnya Industri 4.0, Industri 4.0 atau IoT atau cloud. 2020 tuh orang-orang ngomong gitu terus. Padahal saya nggak tahu dia ngerti apa enggak gitu. Jadi kayak jadi buzzword lah. Nah, padahal em, ketika kita kalau itu hanya jadi buzzword, ya itu nggak jadi apa-apa gitu, nggak akan bisa bikin something ya itu cuma jadi komoditas aja, komoditas omongan gitu. Sedangkan AI ini tuh sebenarnya lebih dari itu gitu. Kalau kita ngerti dan kita bisa implement, kita bisa bukan dari sisi ekonomi aja ya, mungkin kalau dari healthcare gitu. Kalau kita punya customer service yang oke, BPJS punya customer service yang oke kayak tadi gitu, itu bisa memper apa ya, memperbaiki misalkan anggap BPJS punya tons of SOP gitu ya. Sekarang kan lewat orang itu masuk ke puskesmas atau apa gitu, yang mana mungkin satisfaction-nya rendah gitu kalau pakai orang gitu. Sebagai bayangkan kalau semuanya udah bisa dipakai chatbot, lebih mudah, lebih murah, dan ya itu bisa buat public goods juga gitu. Jadi kayak kalau kita kalau kita semua ngerti cara menggunakan ini bukan hanya sebagai buzzword. Itu mungkin kritik saya ya, bukan hanya sebagai buzzword, tapi ngerti dan bisa pakai ini, itu bisa membantu masyarakat gitu sebenarnya. Jadi real learning begin with understanding. Jadi pertama harus ngerti dulu non technical roles itu matters karena kita ya anggaplah dokter gitu ya. Saya sebagai em, developer misalkan, saya tahu bikin reg project tapi nggak tahu em, problem di kedokteran tuh apa atau problem di education tuh apa gitu. Nah, kalau kita punya knowledge di situ dan punya knowledge di AI itu kan kita bisa mengcombine itu dan solve sebuah masalah kan gitu ya. Avoid rushing into AI just for AI sake ini sama kayak tadi gitu ya. Build foundational understanding-nya dulu gitu. Jangan jadikan itu sebagai buzzword. Encourage curiosity, problem framing, ethical thinking. Nah ini help students see AI as a lens, not just a shortcut. Nah, karena mungkin saya juga agak miris gitu ya. Banyak student yang pakai AI untuk nanya persoalan matematik gitu ya kayak
ketika SMA atau kuliah itu kan sebenarnya buat ngelatih logik. Kalau misalkan dari SMA SMP nggak dilatih untuk menyelesaikan logik tersebut dan malah pakai ChatGPT gitu ya, ya nggak kebayang gitu nanti kuliah problem solvingnya gimana, cara dia nyari em, path yang benar untuk nyelesain masalah gimana, ketika dia hanya melihat AI ChatGPT tadi hanya sebagai shortcut gitu. Nah, nah ini mungkin kalau di sini audiensnya adalah dosen-dosen gitu ya, atau orang-orang yang berkecimpung di bidang pendidikan. Jadi pertanyaan dari saya adalah, how would you bring AI into your classroom or institution? Itu sih dari saya. Let's connect. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow, thanks banget. I hope I didn't give you too much things to do. Ya, ya. Thanks banget apa nih? Benar-benar apa beyond my ini banget apa what I was thinking to ask you. Juga tadinya yang paling menarik tentang sharing tentang itu tadi yang apa yang project mengenai advising itu moga-moga menginspirasi ya karena itu teman-teman nggak usah khawatir bakal diganti oleh AI bukan itu maksudnya beliau. Oh, Tapi akan sangat-sangat memudahkan ya kan. Saya kira peran-peran advisor itu tuh selalu penting, itu selalu ada. Jadi advisor yang realnya itu selalu ada sih. Tapi advisor in the sense of seperti yang tadi bisa dilakukan oleh secara otomatis itu harusnya sudah mulai diterapkan. Jadi kita bisa ke fokus kepada apa critical advising. Jadi misalnya kan itu the next level ya critical advising itu apa crucial advising. Jadi yang lebih lebih s- sharp lagi, lebih apa lebih tajam lagi mungkin mengenai kalau anaknya itu mungkin ada kekuatan di sini atau mungkin malah kelemahan di satu pihak yang harus itu kadang-kadang nggak bisa dipahami itu kayak sebagai advisor saya bisa tahu loh you mau ngambil misalnya mata kuliah yang terlalu tinggi gitu kan, terlalu berat itu kita harus bisa ngasih tahu juga ini kalau you kalau lihat matematikamu kayaknya kamu lebih baik yang lain deh daripada yang ini gitu kan meskipun tujuh misalnya itu yang lebih itu itu bisa juga diotomatisasi sebenarnya ya tapi itu kadang-kadang perlu human touch juga itu kayak seperti itu ya hal itu. Teman-teman kalau mau nanya-nanya silakan masukkan ke chat ya sambil saya ngobrol-ngobrol dengan beliau mengenai hal-hal yang lain terutama berkenaan dengan pertanyaan mengenai AI tadi. Karena ini sebenarnya pas banget ya you punya talk ini karena saya lupa yang keberapa ya Uni yang dengan Dr. Mansur dari Stanford University beliau udah menyampaikan entusiasme AI di Indonesia itu sangat-sangat tinggi. Tapi eh, aplikasi yang seperti Novel sampaikan tadi itu masih sangat kurang. Jadi moga-moga ini menginspirasi. Jadi yang dimaksud entusiasme itu kayak semacam hype yang kamu bilang tadi jadi buzzword aja. Jadi yang kita harapkan memang teman-teman yang di sini bisa memahami bahwa apa, banyak sekali aplikasi, it's a big thing. Jadi banyak sekali aplikasi yang bisa dilakukan, banyak sekali manfaat yang bisa eh, di ini di apa didapatkan dari teknologi ini. Kamu tahu nggak dulu waktu saya tahun 1980-an itu dosen di ITB itu sudah ngomongin, beliau mungkin masih ada waktu zaman kemudian dari dosen sipil itu beliau sudah ngasih talk tentang artificial intelligence waktu itu tahun 86, 87, 80-an lah. Habis itu nggak pernah ada ceritanya lagi kan. Sampai makanya saya sangat-sangat masih ada ceritanya ya orang-orang ya. di bidang CS mereka tahu ya perkembangannya. Tapi kan sebagai public consumption itu kan baru akhir-akhir ini aja meledak. Terus orang semua panic attack yang kamu bilang ada apa industri apa namanya tadi istilahnya itu 4.0. 4.0 dan sebagainya itu kan baru meledak setelah itu. Oke. Terus nah mengenai tadi kan kamu cerita mengenai ini ya. Tadi saya catat tuh mengenai apa namanya potensi dari em, ada catatan menarik kamu tadi yang bilang mengenai itu apa AI itu di kalangan publik kan kamu bilang seperti yang saya bilang tadi juga masih seperti apa kurang gitu. Apa yang kira-kira bisa dilakukan ya? Artinya masih banyak sebagai public ini public discussion tapi belum
belum sebagai apa ya, tool gitu loh. You know what I mean, man? Gimana Kita, gimana Pak? Sorry, jadi kan kurang nangkep. kita kita tadi sampaikan bahwa apa AI ini masih terbatas pada semacam buzzword dan orang Ya, udah ya, memakai, tapi sebatas ChatGPT kan. Jadi orang ya, masih secara secara umum, I think big percentage itu AI itu ChatGPT, big percentage. Padahal tadi kalau Novel bisa lebih pelan lagi, sampaikan kan emang ada banyak ini kan, it's a big thing, ada betul. ada divisi-divisinya ya. Jadi kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk misalnya di kuliah-kuliah itu, what do you think we can do about this thing? Ya. Eh, Iya balik lagi, menurut saya sih human resource ya. Maksudnya em, Hmm, kualitas dari kitanya sendiri yang mungkin harus ditingkatin gitu. Bahwa em, ya bukan kalau misalkan kita hanya lihat ChatGPT doang dan pakai ChatGPT itu kan kita hanya sebagai user doang ya jadinya ya sama kayak pengguna Facebook gitu. Sebenarnya kita nyetor duit gitu ke OpenAI sebenarnya kan, nyetor traffic, nyetor hmm, apa gitu. Dan I eh, see. nggak bikin something gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan kita paham, seenggaknya foundationnya lah gitu. Ya itu bukan cuma chatbot doang, tapi ya tadi kalau ChatGPT itu sebenarnya bagian kecil itu LLM gitu. Tapi ada lain misalkan machine learning. Machine learning kan bisa predict something ya dari em, anggap misalkan apa ya case em, harga atau Hmm, kenaikan harga misalkan atau naik turunnya hmm, harga komoditas cabai misalkan atau apa gitu. Itu kan hmm, problem yang dari tahun ke tahun selalu ada gitu ya. Petani nanem di saat harganya tinggi tapi ketika panen harganya turun gitu. Itu kan faktornya banyak ya. Ada faktor cuaca, faktor ketersediaan bibit, faktor lingkungan, faktor yang lain-lain yang mana yeah, sebenarnya itu bisa dimodelin gitu. Bisa tahu seenggaknya kita bisa bikin regresinya gitu kayak oh ini faktor-faktor yang mungkin bisa jadi penentu ini dan salah satu fungsinya adalah machine learning bisa memprediksi misalkan ketika kondisinya bulan ini lagi lebaran, terus misalkan ada ini, feature-featurenya bisa diprediksi ini harganya berapa. Dari situ berarti kita harus nanam tanggal segini gitu. Dari pemerintah juga mungkin bisa scheduling farming gitu. Jadi kayak misalkan em, daerah sini fokus di sini tanam tanggal segini, daerah sini tanggal segini supaya tidak jadi penumpukan. Jadi semuanya harganya stabil karena yang paling ditakutin. Saya juga soalnya pernah di pertanian juga, jadi kayak tahu lah kondisi harga di pasar gitu ya. Yang ditakutin petani itu sebenarnya bukan harga turun, tapi ketidakstabilan harga. Jadi kayak nggak pasti hidupnya. Modal keluar berapa bisa jadi kaya mendadak, bisa miskin mendadak gitu. Dan itu ya sebenarnya yang menjadi masalah. Nah, pengimplementasian AI di luar LLM ChatGPT tadi itu bisa mempredik itu juga sebenarnya gitu. Kalau misalkan orang-orang di Kementerian Pertanian, orang-orang di Bappenas misalkan atau di mana itu punya resource yang bisa mikir ke sana gitu dan bisa implement hal tersebut. bisa Gitu. mengimplementasikan kan kita Iya, tapi dat- data betul, kan ada mungkin ya, tapi betul. hmm, Ketika resource-nya cuma tahu bahwa itu LLM cuma buat ChatGPT doang ya nggak kepikiran ke hal ke sana gitu, Pak. Jadi mungkin kritik hmm, kritik saya itu sih. memang Musimnya itu terakhir waktu talk yang itu tuh juga mengenai AI itu juga seperti itu sih ceritanya. Jadi kita masih manfaatkan in the sense bahwa database-nya masih terlalu global. Jadi bukan betul. database yang kita punya, terus apa? Jadi mungkin nggak cocok dan nggak menjawab pertanyaan. Jadi sangat disayangkan aja kalau kita punya data yang, ya saya nggak tahu ya. Mestinya kita punya data. Masalahnya mungkin itu terorganisir atau enggak itu saya juga nggak tahu ya. Itu Betul, betul. eh, tapi kita kan udah punya Badan Pusat Statistik kalau nggak salah ya, yang Hmm. itu kan datanya luas, itu segala macam data ada tuh. Iya, betul. Eh, Dari mungkin tahun itu 90-an, itu hitungan itu NASA itu mungkin. nomor, ya itu nomor satu mungkin di pusat statistik itu untuk mengkatalogkan data itu apa yang bisa dilakukan, terus not necessarily bikin openly so publicly, tapi bikin menjadi available lah, secara mudah diakses, diminta oleh teman-teman yang ada di sini mungkin tertarik untuk apa namanya mengimplementasikan banyak algoritma untuk bisa
memanfaatkannya secara lebih presisi kan untuk baik di lokal-lokal tertentu atau di mana aja lah yang bisa dilakukan. Banyak memang benar kamu bilang, banyak banyak masih banyak sekali yang bisa dimanfaatkan untuk itu kan. Kamu selesainya kapan ya? Akhir tahun ini Pak, 2025 akhir Desember. Oh, oke 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 oke. Terus Iya ada rencananya mau pertanyaan Pak. Ini hmm, di chatbot. Di chatbot. Di chat. di chat. Oh, sorry sorry. Nggak Takutnya perhatiin saya kasih kan. nggak kejawab. Nah, itu kan ada kekhawatiran tentang itu kan interaksi manusia dengan komputer. Apakah hanya sebatas membuat chatbot atau ada lainnya? Um, oke, ini ada yang mungkin yang mana yang dulu, Mbak? Pertanyaan yang baik ini. Ya, yang pertanyaan ini kita mau tackle nih. Mungkin dari ya, yang buat jawab pertanyaan Mas Ahmad Sarif Hmm, tentang ya anak-anak as a shortcut we cannot avoid it. ya, Um, so confess where is the boundary. Ya kalau di sini ya, juga ya. sama sih, ada juga yang jadi itu shortcut. Cuma kalau misalkan short short solutionnya lagi adalah ada beberapa tools buat detect AI gitu. Misalnya orang bikin esai, ada apa ya namanya Turnitin dan lain-lain yang mana dosen tuh bisa ngecek ini tuh real di hasil pemikiran dia sendiri atau ngambil dari ChatGPT. Nanti ada berapa persen, oh ini 90% dari ChatGPT, 10% original. Nah, itu bisa dipakai juga buat mengcounter itu gitu. Cuma kalau yes, mungkin nyambung ke pertanyaan kedua dari Mas Fahmi, em, sorry, atau ya menjawab pertanyaan tentang itu, menurut saya ya tadi sih kayak sebentar. Ada yang oh ini apakah cocok AI diperlukan dalam pembelajaran SD saat ini? Jadi kayak menurut saya salah satu poinnya adalah mungkin itu agak nyambung. Gimana caranya kita tadi mendemystify AI gitu. Jadi mulai dari hal-hal kecil, misalkan machine learning untuk ngepredik. Contoh-contoh kecil lah, prediksi harga rumah misalkan, atau banyak case-case simple yang sebenarnya bisa kita demystify AI itu ke anak-anak gitu. Contoh yang paling sering dijadiin contoh di akademik tuh contoh kasus Titanic, Pak. Jadi saya ada contoh kasusnya saya belajar. Titanic itu tuh ada polanya siapa yang selamat dan siapa yang nggak selamat berdasarkan Maksudmu nih ke kapal Titanic yang ya itu yang ya nabrak betul. es. Jadi Oh, oke oke. betul. Titanic yang tahun Nabrak es deh. 20 ya Iya Gunung iya. Es Eh, itu kan unsinkable boat ya istilahnya kan betul. waktu itu. Nah, itu tuh banyak orang yang pakai itu buat jadi test case machine learning. Jadi em, Hmm, mereka punya data passengernya, namanya hmm. siapa, age-nya, gender, em, datangnya sama orang tua apa sama sibling, kemudian harga tiketnya, lokasi dia stay-nya, kamarnya. Nah, ternyata itu tuh feature-feature tadi ya yang tadi poin-poin itu dia bisa memprediksi dia selamat atau meninggal gitu. Contohnya, jadi kalau Wah, misalkan dia dia cewek usia usia di bawah 20 dan dia misalkan em, lokasi kabinnya yang di bawah gitu itu 80% selamat gitu. Tapi itu ketika dia laki-laki em, di usia 40 itu 80% meninggal gitu. Nah, contoh-contoh kecil kayak gitu itu penerapan machine learning kan sebenarnya gitu. Dan itu juga bisa mengintrig anak gitu ya buat oh ternyata AI itu itu yang kayak gini. dimaksud maksudnya. Iya, Iya iya. Iya. kita bisa Hmm. ngeprediksi nih. Maksudnya ketika kita punya suatu data set dan tahu apa yang mau dicari, survive atau nggak survive, atau apapun itu harga harga rumah misalkan dengan lokasi, kenaikan harga rumah, itu tuh bisa jadi case-case menarik juga buat mengintrig anak-anak bahwa oh ini sebenarnya bisa loh gitu dengan percikan-percikan kecil. Ya gitulah mungkin jawabannya, Pak. That's I think very very good answer banget itu. Oh, saya harus cari itu yang tentang Titanic itu menarik banget. Menarik Ya. banget kayaknya studinya. Tapi ada pertanyaan yang tadi itu mengenai coba jawab juga itu yang use AI sebagai shortcut itu ya. Jadi ada saya juga mas coba ini ya sebagai pembelajaran karena kalau di
ada dua hal kan. Satu hal kunci saya itu gitu. Is it you gonna be learning this AI as a apa untuk karir ya? Karena di karir kan itu bakal menjadi tool mereka. Betul. Kalau yang engineer kan is part of their tool akhirnya Hmm. AI itu kan. Jadi mereka harus belajar memang harus memanfaatkannya. The very basic one ya ChatGPT, tapi the highest level ya sampai kemana-mana itu mereka harus paham. Ada juga satu lagi orang yang mereka khawatirkan sebagai tadi tuh dan itu memang bisa disebut shortcut juga sebenarnya in the sense of Hmm. ketika kita mendesain something terus mencari apa solusi kadang-kadang kita pakai AI juga untuk mencari optimal solusinya. Memang essentially an AI. Jadi Hmm. emang tapi untuk fundamental things, ya, misalkan banyak pertanyaan mengenai gimana SD AI itu benar-benar to be honest poisonous. Kalau ada orang yang menyarankan anak-anak SD udah belajar AI itu poisonous banget itu. Terus terang itu sangat-sangat disayangkan sebenarnya ya. Karena SD itu kan kalau bahasa sini kan namanya di Indonesia aja sekolah dasar. Jadi fundamental. Jadi fundamental sebagai human being itu harus tahu banget matematika, belajar matematika itu seperti apa. Base itu harus ada di benak mereka dulu. Kalau udah langsung pakai AI, pakai kalkulator, mereka nggak ngerti 5 kali 5 pakai apa dengan istilahnya apa itu? Dengan kepala luar kepala, wah berat sekali gitu loh kalau tanpa nggak punya dasar. Jadi AI hanya membantu mereka untuk men-solve something that is more complex dari hal-hal yang mereka udah tahu secara fundamental untuk menyelesaikannya gitu. Kalau itu saya moga-moga itu membantu pertanyaan teman-teman yang lain ya. Ini ada Nambahin dikit pertanyaan, Bang. Pak, Second nambahin kan? dikit terkait tadi. Ya setuju banget. Maksudnya sebenarnya kalau belajar AI, misalkan belajar AI-nya fundamental, misalnya machine learning gitu, ya itu oke banget. Tapi kalau AI-nya adalah pakai pakai ChatGPT, ya menurut saya itu bukan belajar AI, itu pakai AI gitu. Itu sebagai user. Jadi kayak mungkin kalau belajar AI oke gitu. Cuma kalau menggunakan AI buat mengerjakan sesuatu jadi shortcut, mungkin itu yang tadi ya jadi bakal jadi isu lah gitu buat anak-anak. Tapi overall setuju Pak. Iya, ya, ini kalau misalnya buat anak-anak itu sangat-sangat poisonous ya. Ya, Tapi kalau untuk profesional itu ya mereka udah tahu kan mereka lakukan database-nya mereka udah tahu. Bayangin kalau saya di sekolah misalnya ada 50 paper saja yang harus kita baca. Dulu kan kita harus baca satu-satu tuh. Tapi dengan ya, misalnya notebook LM gitu kan, masukkan ke notebook LM, notebook LM kan kasih tahu kita kan apa aja itu isinya kan kita bisa cara cepat, lebih efektif kan untuk me, ini betul Pak. me, men-summarize atau ini mencari tahu hal-hal yang paling penting ya. Ini mengenai ketakutan eh, bukan ketakutan ya. Mengubah interaksi manusia dengan komputer. Apakah hanya sebatas membuat? Oh enggak. Tadi udah ceritakan sama Bang Novel kan bahwa banyak sekali ini manfaat dari AI ya. Moga-moga teman-teman bisa mengeksplor lagi lebih banyak perubahan AI di dunia industri. Nah, ini penting nih. Ini kamu pas nih. Perubahan AI di dunia industri khususnya industri otomasi dan Hmm. penerapannya. Pas nih kamu. Aku nggak bisa jawab. Ya, ya. Ya, ya izin menjawab. Ya, jadi again um, kita harus merubah si perspektifnya bahwa AI itu bukan ChatGPT. Ya, kalau orang yang menganggap AI adalah ChatGPT itu mungkin perlu diperbaiki gitu ya. AI itu terms besarnya. Di dalamnya tuh ada tadi ada LLM. LLM itu bagian kecil. Sebenarnya generative AI namanya. Menggunakan large language model. Itu adalah ChatGPT. Di sisi lain ada machine learning, ada IoT, ada robotik gitu ya. Dan tergantung industrinya. Kalau misalkan kayak sebenarnya robotik di apa ya em, di pabrik gitu, em, tangan tangan buatan gitu yang bisa ngebuka tutup botol atau apa gitu ya di pabrik yang bisa assembly mesin assembly itu sebenarnya salah satu penerapan dari artificial intelligence juga gitu gimana caranya si robot tersebut bisa mikir em, tapi penerapannya di hardware gitu sedangkan kalau misalkan ChatGPT kan itu di software tapi kalau penerapannya jadi hardware itu jadinya kan ke IoT, Internet of Things, jadinya ke robotik gitu. Atau misalkan self driving, di sini juga di US kan udah mulai rame ya Tesla self driving. Gimana caranya
pertama dia pakai computer vision untuk melihat di depannya ada apa, em, rambu jalannya ada apa, stop apa enggak, lampu merah apa enggak, ada orang lewat apa enggak, marka jalannya kayak gimana. Itu pertama pakai computer vision dulu untuk ngambil dari gambar untuk mendetek, oh di sini ada marka jalan, di sini ada lampu merah, di sini ada apa, di sini ada apa, di sini ada apa. Dari situ dia olah tuh, oh kalau misalkan posisi saya itu udah terlalu kanan ke marka jalan, berarti setirnya harus geser kiri sedikit gitu. Itu kan itu penerapan AI juga tuh. Dari computer vision, kemudian ke IoT ngegerakin setir ke kiri. Kemudian kalau misalkan ada orang lewat itu kayak gimana. Nah, itu salah satu penerapannya di industri gitu. Jadi kayak em, perspektifnya AI dirubah dulu, bukan hanya generatif AI, bukan cuma ChatGPT tapi all robotics, em, automation, IoT dan lain-lain itu sebenarnya part of artificial intelligence gitu. Jadi kalau khususnya di otomasi dan penerangannya mungkin jawabannya tadi, hopefully that answer your question ya teman-teman. Ya, long story short, penerapannya udah banyak ya di otomasi industri ya. Ya. Mhm. Sebenarnya saya punya kandidat untuk talk sebenarnya dari Stanford University untuk hal itu, tapi nantilah. Belum tahu kapannya. Betul Ada Pak. tuh, Yes. ada dari ya itu di Stanford ya sekarang. Tapi beliau Itu lebih canggih itu PhD, Pak. ya, dan mungkin masih sibuk untuk dalam proses menyelesaikan. Jadi saya ntar aja lah untuk untuk komoditi yang berikutnya. Oke teman-teman silakan kalau mau pertanyaan mau sepertinya banyak yang mau nanya nih ya. Kok udah mau nanya nih. Sebenarnya banyak yang mau nanya nih kayaknya, tapi masih malu-malu. Silakan. Kita kasih mungkin dua tiga pertanyaan lagi. Nah, itu ada pertanyaan lagi nih. Build dan encourage kreativitas dan paham. eh Mas Mansur, gimana? Saya kurang paham di pertanyaannya. Boleh share tips bagaimana Mas Nawal bisa build dan encourage kreativitas dan paham kecocokan penggunaan AI di project brand. Oh, artinya if Ya, kalau ya, eh bisa jawab. yap yap. Silakan silakan. Ini jawab. Menurut saya gitu ya, gimana caranya build encourage kreativitas dan paham kecocokan penggunaan AI di project-projectnya. Pertama harus paham AI itu apa dulu gitu. Jadi kalau misalkan em, ketika kita paham paham sesuatu, ternyata di praktek kita di kerjaan kita tuh ada sesuatu yang mengganjal. Ini kayaknya bisa diotomasi nih. Ini kayaknya bisa pakai ini nih. Ketika kita nggak tahu machine learning itu apa gitu, dan kita proses administrasi kita kerjain begitu-begitu lagi, ya kita nggak akan kepikiran untuk nge-solve hal tersebut kan, karena kita nggak tahu gitu. Tapi ketika kita paham, oh, em, machine learning itu adalah memprediksi something dari data-data yang ada. Dan ketika di real case kita di kerjaan kita tuh ada sebuah isu yang intrik, oh ini kayaknya bisa nih gitu. Maka bisa menggunakan AI tadi untuk diterapkan di project-projectnya. Sedangkan kalau kita knowledge-nya itu nggak masih belum tahu gitu ya, ya kita nggak akan kepikiran ke solving-nya. Jadi jawabannya sih menurut saya ya mungkin bisa belajar terkait sih foundation-nya dulu, foundation terkait AI itu apa, dan nanti di real life pasti banyak yang greget gitu. Ini kayaknya harusnya bisa nih, ini harusnya kayaknya bisa gitu ketika kita udah paham. Ya, semoga menjawab Mas Mansur. Anda, ya, itu that's a good answer ya. Eh, dan juga mungkin teman-teman ini is a very good timing banget ya. This time itu untuk interaksi, artinya multidisciplinary project, multidisciplinary discussion ya. Teman-teman di CS talk dengan industri, industri going back lagi ke automation, electronics segala macam. Jadi itu within time yang kritikal sekali untuk jadi kita nggak silo lagi tapi ya tadi kan Novel juga cerita di pengalaman di health pertanian itu kan udah you beyond, udah keluar dari you punya comfort zone kan basically kan. Oh ternyata tapi dari situ kan terus oh
ternyata ada problem, dan di luar sana mungkin oh ternyata ada solusi gitu kan. Itu jadi memang kita Hmm. banyak perlu bertanya, kok bertanya, banyak perlu berdiskusi dan terbuka dengan problem mereka kan. Dan kadang-kadang kita tuh saya nggak tahu ya, kayak ada mungkin culture ya, kita cenderung untuk apa ya, kayak semacam oh I don't have problem kok, kita udah gini gini gini, dan sebenarnya udah we solve our problem. Nah, itu sebenarnya jangan karena justru kita harus share lebih banyak lagi mengenai apa namanya, selalu ada, oke, katakan bukan problem lah, selalu ada space for improvement, bahasa Inggrisnya kalau di Amerika nih istilahnya space for improvement istilahnya itu. Jadi itu kalau nggak suka dikritik itu tadi bahasanya apa, room for improvement. Nah, room for improvement istilahnya. Oke. Bagaimana dengan faktor apa tuh? Wah, kepotong Pak Darmawan. Bagaimana dengan faktor ke anak? Silakan disampaikan Pak Darmawan. Dengan faktor ke anak data-data. Maksudnya mungkin dengan ini ya, keamanan. Oh, oke, oke, Keamanan. keamanan. Nah, sia. Oh, itu yang tadi mau saya tanyakan. Iya, iya, silakan. Aduh, saya kayaknya bukan anak cyber security, jadi tapi kalau ya ini juga jadi isu sih, maksudnya di mata kuliah Introduction to AI di akhir itu juga dijelasin gitu bahwa em, faktor keamanan, ethical itu jadi salah satu hal yang jadi concern juga gitu. Dan setiap negara itu beda-beda penerapannya. Kayak misalkan Eropa itu sangat protektif banget kalau Eropa. Tapi di satu sisi ketika kita melimitasi penerapan, jadinya inovasinya nggak terlalu tumbuh gitu. Jadi ya itu trade off mungkin ya. Eropa mungkin dia lebih suka em, dia udah nyaman gitu ya hidupnya kayak gitu. Em, dia terhadap privasi itu sangat sangat menjaga gitu. Sehingga banyak regulasi-regulasi yang menghambat em, proses improvement gitu atau inovasi gitu. Di sisi lain kalau di Amerika mungkin tidak seketat regulasi nggak seketat di Eropa sehingga banyak room of improvement tadi mungkin ya kata Mas Doni. Tapi kalau pertanyaanlah keamanan ya kayaknya di seluruh dunia juga itu jadi isu dan bukan cuma di sini doang dan emang karena kita mungkin masih baru ya AI ini kayak masih baru 10 tahun gitu yang mulai ramenya sehingga ya dunia juga masih sedang menyesuaikan kayak nyari titik tengahnya masalahnya di mana ininya di mana lagi bikin regulasi sama kayak mungkin ketika internet awal-awal ada gitu ya itu kan nggak mungkin langsung bisa menjaga nggak ada regulasi yang belum ada regulasi yang tepat dulu gitu ya pasti kan implementasi dulu kemudian nanti baru regulasi-regulasi masuk ya mungkin jawabannya gitu, saya tidak bisa menjawab secara detail kalau keamanan. Iya, memang itu kayak semacam apa ya? Kayak tadi tadi pagi kebetulan kita ada diskusi di sekolah mengenai ada kita kalau summer gini ada undergraduate project ya. Kemudian ada salah satu projectnya itu mengenai pemakaian thermal kamera untuk object identification. Jadi untuk pakai kamera untuk mendeteksi objek ya, bukan identity dari objek, tapi cuma mendeteksi objeknya jadi orang, apa kucing, apa mobil, apa pohon kayak gitu kan. Tapi ada yang raise question mengenai ethikalnya. Tapi kan sebenarnya ini kan baru sekilas sebatas objek. Jadi belum belum oh ini novel nih. Oh ini Pak Hmm. Doni nih. Oh ini kan belum sampai ke sana. Jadi ada itu di Amerika suka masih berani nyenggol-nyenggol gitu kita tuh apa ke arah sana, ke arah itu kan tipis sekali kan antar objek sama identity kan tipis sebenarnya. Tapi kalau seperti kamu bilang kalau misalnya wah jangan sampai kameranya ngelihat orang, terus gimana si mesin tadi itu learn kan bahwa objeknya orang kalau nggak Ya, pernah ngelihat orang kan, jadi harus 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 di train dulu. ngefoto orang gitu kan, iya harus di Ya. train dulu. Sementara di kepolisian pada beberapa hari sebelumnya saya lihat di kepolisian mereka udah pakai drone, itu memang pakai thermal kamera untuk mendeteksi objek, bahkan identity sebenarnya at some point gitu. Nah, itu mereka memang mereka punya urusan, tapi kan itu dikembangkan di industri, bukan kepolisian yang ngembangin. Ini kembangan di Hmm. industri, terus kepolisian mengadop. Jadi di industrinya kan pasti belajar pakai hal-hal seperti itu. Oke, yang lain ada lagi?
Wah, aduh, masih ada lagi nih. Risiko aplikasi ya, menurut misal eh, mitigasi ya, mengenai risiko aplikasi. Mas Mansur Oh, boleh oke, oke, di Dek. Iya. penanganan risiko Silakan aplikasi AI. disampaikan Mas Mansur. Ah, Iya, Mas Mansur boleh langsung. malu dia. Iya. Tapi kalau yang Mas Mansur kalau ah, soalnya as per my cukup jelas ya. understanding, Oh, oke, oke, oke. Hmm. ya ya, mungkin sepengetahuan saya gitu ya, bias em, di ini juga belajar nih tentang bias. Em, Hmm. oke, ya tentang bias. Jadi em, ada, nah ini juga di satu case nih di Amerika Pak, ketika em, face detection atau misalkan ketika di em, image generation gitu kita bisa masukin nama orang atau misalkan tolong bikin gambar orang, banyak yang keluar adalah orang-orang kulit putih gitu, atau jawabannya Hmm, itu bias. berdasarkan jawaban-jawaban kulit putih karena data Hmm. yang di train itu adalah kebanyakan ya karena startnya mungkin dari Amerika gitu ya, ya Hmm. semua data-datanya semua resultnya itu adalah bias di Bias. em, orang-orang tersebut gitu, di race tersebut gitu, sehingga bias terhadap race-race lain, Asia lah, Black dan lain-lain gitu. Dan ya Hmm. itu juga isu besar gitu di sini, gimana caranya memitigasi bias tersebut. Ini banyak kalau misalkan di ChatGPT pasti jawabannya ya nuance-nuance terkait hal tersebut. Karena ya karena tadi lagi ya AI atau LLM Gen AI itu bukan bukan magic gitu, tapi dia menjawab dengan apa yang dia ketahui. Yang dia ketahui adalah yang dikasih datanya dari proses training tadi. Proses training dan kalau yang nge-trainingnya adalah orang China misalkan dari DeepSeek, ya dia lokalnya adalah lokal China gitu. Pasti jawabannya yang karena dia di trainnya tetap menggunakan data-data dari China gitu. Dan kalau di sini kan data-data sini. Nah, jadi bias itu pasti akan terjadi tergantung siapa yang bikinnya dan siapa yang nge-trainnya dan data apa yang dimasukkan untuk training. Gitu sih. Iya, betul betul banget. Artinya gini teman-teman, kalau misalnya yang tadi Bang Novel bilang, artinya kalau emang ada hal yang nggak make sense, yaitu emang emang nggak harus betul apa yang di, makanya selalu ada klaim kan bahwa selalu ini harus Hmm. dibaca lagi, selalu ada klaim dia Betul. di outputnya dari any engine yang kita pakai selalu ada klaimnya itu. Jadi kita emang harus pakai, tetap pakai kita punya fundamental yang kita ada. Makanya tadi tuh kalau di anak SD udah disuruh pakai AI itu benar-benar keterlaluan terus terang aja itu sangat-sangat killing banget, jadi jangan sampai pernah terjadi itu hal itu karena nggak punya fundamental anak-anak itu gitu loh. Jadi dari mana, gimana bisa memanfaatkannya gitu kan. Jadi harus harus base banget, yang di harus start dari fundamental dulu yang pas caranya Ya, gitu. Oke. izin nambahin satu lagi Bapak. Ya. Salah satu bias, misalkan ini, ya nggak tahu ini ethical apa bias gitu. Contoh misalkan penerapan AI di healthcare. Nah ini juga kan healthcare tuh dibatasin banget untuk penerapan dari artificial intelligence gitu. Misalkan robotik atau chatbot lah misalkan gitu. Chatbot sekarang belum ada tuh yang berani em, menggunakan chatbot untuk bisa bikin prescription. Misalkan salah gitu AI, salah ngasih obat, salah ngasih resep, terus amit-amit eh, terjadi Iya, sesuatu ke pasiennya. Nah, yang iya, disalahkan iya. siapa? Apakah yang punya ChatGPT, yang punya OpenAI, apa siapanya gitu? Atau si dokternya atau siapanya? Nah, itu kan jadi masih perdebatan ya di kalangan masyarakat gitu. Nah, itu mungkin salah satu contoh case terkait tadi ya ethical bias dan lain-lain. Oke, yang di AI untuk healthy saya kebetulan saya juga pengen tahu banyak juga. Ini so far belum pernah ketemu, saya belum belum ada narasumber yang bisa saya ajak ngobrol karena masih banyak kita berkutat, maaf, sibuk di education ya, efek di impact di education dan kemudian baru-baru ini merambah sedikit ke industri. Health tadi terima kasih diingatkan ya, itu memang mereka pasti juga pengen kan Betul, betul, ada betul. aplikasi ya pasti kan itu. Dan saya terus terang masih buta dengan hal itu. Oke. Oke, last last chance teman-teman. Again, Bang Noval.
Thanks banget. You punya time untuk us gitu. Insya Allah bisa ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Sukses dengan internshipnya dan juga moga-moga lancar dengan studinya di Carnegie Mellon. Bisa Siap, siap. sesuai dengan rencana ya, dengan proyeknya Amin. dan juga dengan ininya apa karirnya di masa depan. Uh, Uni, sementara untuk malam ini kalau boleh kita cukupkan sekian. Karena karena udah ini di istilahnya di sini kan udah hampir apa ini puncaknya summer, jadi paling paling makin memanjang ini ya, makin memanjang malamnya. Jadi oke, demikian dulu nih. Makasih ya. Oke, terima kasih Pak Doni, Pak Naufal. Ini memang agak miris juga sih di AI ya. Tadi saya sebenarnya mau komen juga karena kebanyakan juga student-student kita bahkan menjawab soal pun dia pakai AI gitu. Akhirnya kita sebagai dosen kalau nggak paham apa namanya jawaban itu apa dari pemikiran dia atau dari AI gitu kan, akhirnya mereka mendapatkan nilai yang harusnya tidak seperti itu. Jadi kalau dosen tuh biasanya dia akan menguji ulang tuh dari jawaban kamu, coba kamu terangin akhirnya mereka kalang kabut kan. Nah ini yang memang jadi miris, termasuk juga manipulasi data untuk penelitian gitu ya. Jadi kalau kita bikin penelitian ya kan suruh dia ini, nah ini memang agak miris juga. Akhirnya AI setuju tadi Pak Noval bilang kita hanya jadi pengguna gitu, pengguna agar meringankan beban kita untuk berpikir gitu. Jadinya bahaya juga ya. Jadi akhirnya critical thinking kita nggak jalan. Nah, tapi ada satu yang menarik Pak. Kebetulan kan karena saya lagi di Lemhanas nih ya, lagi di Lemhanas. Jadi saya suka adu tuh antara DeepSeek sama ChatGPT ngomongin geopolitik. Jadi kalau udah ngomongin Amerika, ngomongin Cina gitu ya. Kalau ngomongin Amerika kita pakai DeepSeek, kalau ngomongin Cina kita pakai ChatGPT. Jadi seru tuh. Akhirnya mereka berdua berdiskusi saling membuka data dan menggiring opini yang positif dan negatif gitu. Jadi seru sih. Kalau saya lagi suka pakai beberapa aplikasi untuk melihat pendapat mereka karena ada isu negara di situ kan, ada isu nih benar kata Pak Noval, siapa nih yang bikin. Jadi kalau kok nyari data di ChatGPT, nah rata-rata tuh pasti dari Amerika kan, data-data risetnya kan. Jadi mencari data-data tentang China. Nah, lucu lagi kalau di DeepSeek itu ada dokumen-dokumen, kita minta dia cari dokumen rahasia negara Cina, dia kasih tuh, tiba-tiba dia hilangkan gitu ya. Jadi kalau nggak buru-buru kita copy paste, nah akan hilang data yang dia kirim. Itu seru sih. Kebetulan saya lagi suka membanding-bandingkan jawaban dari AI, terus akhirnya membuat oh benar ya, ternyata kalau kita nggak punya basic fundamental tadi, pada akhirnya kita akan tergiring oleh opini yang kadang juga datanya zong gitu kan. Saya lihat mana linknya gitu, ternyata dokumennya nggak ada gitu kan. Jadi hati-hati sekali, harus cerdas menggunakan AI. Oke, ini udah masuk tengah malam waktu Amerika. Nah ini sebenarnya seru nih ceritanya. Cuma berhubung masuk tengah malam dini hari di Amerika, jadi Bapak Ibu kita sudahi sesi diskusi Tips Talk kita sesi ini. Insya Allah nanti minggu ada lagi kapan Pak? Stok diasporanya Eh, ada sih, tapi minggu depan saya kayaknya mau apa perjalanan ini doakan nih ke saya mau ke ada keperluan kongres conference di Montreal. Saya Oh, sebenarnya agak-agak tapi insya Allah oke lah karena harus keluar keluar kan. oke, siap, Tapi siap, siap. insya Allah oke lah. Teman-teman bilang oke apa insya Allah oke kan gitu. Jadi mungkin nggak bisa minggu depannya lagi saya lagi masih mikir-mikir ya untuk nanti saya kasih kabari kalau misalnya karena itu saya udah selesai. Ya saya lihat jadwalnya. Pembicaranya belum masih milih antara beberapa ini Oke, siap, kandidat. siap, siap. Iya. Kita nunggu Banyak Bapak. sekali soalnya. Iya, Tapi iya, itu iya, tadi. iya. eh ini nggak apa nih Oke, siap. sering-sering kayak gini. Sering sih nggak apa-apa, insya Allah. Saya juga minggu depan pulang di apa di ada dinas dari Lemhanas ke Cina juga, jadi
Eh, Oke. jadi Mm. insya Allah nanti kita ketemu lagi 2 minggu atau Iya, tiga dua minggu minggu lagi mungkin dua insya minggu. Allah. Iya, Mas insya Allah Noval dua jangan minggu lupa lagi. sharing-sharing tentang AI-nya. Mungkin mengkampanyekan menggunakan AI dengan cerdas. Nah itu harus Betul. I dikomenkan think di that's what we are. Indonesia tuh. Siap, siap. Iya, I Undang-undang think that's lagi, what you undang-undang lagi, accomplish. Mbak. iya siap. Iya, iya, iya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di acara TikTok kita sesi ke-50. Nanti rekamannya akan ada di YouTube Asosiasi Dus Indonesia. Nah, nanti kalau untuk sertifikat nanti sama teman-teman dari ADI Banten yang ngurus gitu ya karena dari ADI pusat udah ini udah outsource-nya udah terbatas gitu. Jadi terima kasih sekali Hmm. lagi. Insya Allah ketemu di acara TikTok kita yang ke sesi ke-51. Nanti akan kita update di Instagram Asosiasi Dus Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Doni dan Pak Noval. Selamat istirahat dan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Makasih ini. semuanya. Terima kasih Ya, banyak, Pak, Bu. Ya, sama-sama. terima kasih dan selamat istirahat. Ya, masih di record nih. Assalamualaikum ya. Ya, terima kasih Pak.